Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormatin, kali ini saya akan membahas tentang kejahatan bisnis di internet. Ya, jadi kejahatan bisnis di internet ini marak ya, ketika teknologi ini digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, baik aktivitas yang positif untuk mengembangkan bakat, kemampuan, maupun aktivitas-aktivitas dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang pariwisata. Nah, yang paling masif adalah penggunaan teknologi ini adalah untuk perdagangan, untuk pertumbuhan ekonomi. Berbagai platform pun muncul, baik platform yang non-komersial maupun platform yang komersial. Bahkan ada perusahaan yang secara khusus mengembangkan aplikasi untuk mendukung kegiatan perekonomian. Jadi, kalau kita lihat tren penggunaan internet itu sangat mendukung kegiatan bisnis maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, saya akan mengambil satu sisi lain di dalam konteks perkembangan teknologi ini, perkembangan internet ini, yaitu munculnya kejahatan di sektor bisnis. Jadi kejahatan di sektor bisnis ini, atau kadang-kadang disebut dengan economic crime atau business crime, itu sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan secara negatif oleh orang-orang tertentu. Jadi kejahatan bisnis ini atau kejahatan bisnis online itu artinya adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan baik oleh pelaku usaha atau aktor-aktor yang sengaja memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan keuntungan. Atau kejahatan yang memang dimaksudkan untuk menyerang pihak lawan atau menyerang bisnis yang sedang berkembang atau menyerang bisnis-bisnis yang sedang dikembangkan karena dianggap sebagai unik dan punya potensi, sehingga ini dianggap membahayakan. Atau memang kejahatan ini sengaja dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi pelaku-pelaku tertentu. Nah, kalau kita lihat kejahatan bisnis itu tidak hanya berlangsung pada bidang perdagangan dalam arti luas ya, tetapi juga masuk dalam area-area industri, perbankan, jasa, konstruksi, masuk ke dalam sasaran pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Sehingga kejahatan tersebut pun bisa menghancurkan sebuah entitas bisnis yang sedang berkembang. Nah, kalau kita lihat lagi ke dalam ya, jadi kejahatan bisnis online, jadi kejahatan bisnis online itu dimaksudkan internet atau teknologi informasi dan komunikasi dijadikan kendaraan untuk mewujudkan kejahatan. Jadi kalau kejahatan bisnis biasa itu tidak menggunakan teknologi, tidak memanfaatkan internet untuk mewujudkan kejahatannya. Tetapi dalam kejahatan bisnis online, maka yang menjadi sasaran mereka sebagai alat yang digunakan untuk mewujudkan kejahatan itu adalah internet, teknologi informasi dan komunikasi. Itu jadi digunakan oleh pelaku untuk mewujudkan kejahatannya. Jadi kalau dalam konteks hukum pidana, ya mereka menggunakan alat teknologi untuk melakukan kejahatan. Kejahatannya bisa macam-macam. Dalam sektor bisnis tadi saya sebutkan banyak sekali. Ada ya bisnis kuliner, bisnis jasa, bisnis perbankan, ya bisnis mungkin jual beli lapak yang tidak terlalu besar ya. Jadi mereka menyusup ke situ. Nah, saya ingin mengupas ada 5 bentuk kejahatan bisnis yang sering dilakukan, yang menjadi observasi para ilmuwan dan pengamat kejahatan ya. Yang pertama itu disebut dengan malware. Jadi malware ini merupakan yang paling sering dilakukan oleh pelaku kriminal. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Jadi dia mendapatkan akses ya pada sistem data
atau mungkin data-data yang konfidensial dalam bisnis online terutama ya. Jadi modus operandi ini sengaja disusupkan di laman situs e-commerce yang dilakukan oleh pelaku. Lalu apa yang dilakukan oleh pelaku? Ujung-ujungnya adalah dia ingin mencuri data para pelanggan. Jadi data-data pelanggan itu dicuri. Ya, kalau udah data pelanggan berhasil dicuri, maka mereka bisa jual data itu. Atau dia manfaatkan data itu untuk mempengaruhi pelanggan-pelanggan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan serangan aplikasi. Jadi serangan aplikasi ini ada terminologi yang sangat teknis yang disebut dengan kredensial dan informasi curian. Jadi serangan ini mampu menargetkan celah-celah keamanan di dalam aplikasi. Jadi aplikasi web terutama. Jadi walaupun sudah dijaga oleh seorang IT, tetapi bisa ditembus ya oleh pelaku serangan aplikasi ini. Terutama situs-situs e-commerce, karena mereka memang targetnya adalah itu. Karena itu para pelaku usaha memang harus hati-hati. Begitu usahanya berkembang, ya pelanggannya banyak, maka resiko terhadap keamanan data pelanggan juga menjadi yang perlu dipertimbangkan dalam bisnis itu untuk dijaga sekuritasnya. Baru-baru ini kita dengar ya, sebuah platform besar itu juga ternyata disusupin oleh serangan aplikasi ini. Datanya diambil oleh pelaku. Ya, dan data yang sudah dicuri tadi itu ya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan komersial maupun untuk kepentingan-kepentingan kriminal. Jadi dalam serangan aplikasi ini biasanya pelanggan nanti akan diarahkan ke web palsu. Nah, kan parah ini. Jadi kita yang udah berlangganan di web tersebut, karena ada serangan aplikasi, kita beralih ke web palsu yang dapat menyedot informasi pribadi kita, data rekening kita, data-data yang harusnya kita lindungin itu bisa tersedot karena adanya web palsu yang diarahkan oleh penyerang aplikasi ini. Data ini sering digunakan oleh penjahat cyber atau pelaku kejahatan di bidang cyber. Itu yang kedua, serangan cyber. Kemudian yang ketiga, ada mungkin para pelaku bisnis juga perlu mengenal apa yang disebut dengan serangan botnet. Jadi serangan botnet ini adalah skema yang cukup canggih ya di dalam kejahatan bisnis online. Jadi mereka memanfaatkan serangan brute force serta algoritma dan botnet yang cukup canggih. Yang kadang-kadang ini hanya bisa dideteksi oleh, ya kalau kita di Indonesia ada unit cyber ya yang ada di polda-polda itu. Nah, mereka yang bisa mendeteksi. Kadang-kadang IT yang menjaga sistem kita atau IT yang kita beli sistemnya itu juga tidak bisa menjaga dari serangan botnet ini. Jadi para penjahat cyber berusaha mencuri berbagai data transaksi. Jadi data transaksi ini bukan hanya data pelanggan, tapi data transaksi dicuri sama mereka. Data transaksi itu juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kejahatan di sektor bisnis. Kemudian juga yang perlu diwaspadai oleh pelaku bisnis adalah ancaman orang dalam. Kadang-kadang kan pelaku bisnis ini, bisnis online, ya apalagi udah seusia saya ya, udahlah mempercayakan kepada beli sistem, beli aplikasi, ya, melalui teman atau melalui kolega. Karena kita nggak mau repot gitu ya. Udahlah aplikasi kita percayakan sama orang tersebut. Nah, yang keempat ini adalah ancaman orang dalam yang melakukan kejahatan. Jadi, ya pelakunya ada di dalam perusahaan itu sendiri. Ini banyak terjadi, dicuri datanya, dimanfaatkan datanya. Jadi dia masuk ke dalam situs ya milik perusahaan yang mungkin perusahaan itu tidak begitu menganggap penting menjaga websitenya atau situsnya, sehingga dimasukin oleh penjahat dari dalam sendiri. Ya data-data pribadi, data-data, terutama data-data rahasia milik perusahaan tersebut dicuri, diambil, disalahgunakan oleh orang dalam sendiri. Ya.
Ya, tentu orang dalam tadi kan dia bisa masuk ke akun perusahaan karena dia punya akun sebagai karyawan kan. Jadi akunnya sebagai karyawan itu lah yang digunakan untuk masuk ke dalam sistem yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya, email segala macam bisa diambilnya. Data-data kalau dia sebuah perusahaan bisnis, mungkin data tender, data perjanjian, kontak yang sifatnya konfidensial hanya untuk orang dalam itu pun diambil. Jadi ancaman orang dalam ini paling sering terjadi dalam kejahatan bisnis. Kemudian yang kelima itu serbuan traffic. Ya. Jadi ini dimanfaatkan oleh kerap juga dimanfaatkan oleh penjahat cyber ya untuk membuat sistem jaringan sebuah perusahaan itu menjadi kewalahan. Itu dimasukin dengan apa namanya segala macam data, gambar, video ya. Jadi sehingga hang ya karena namanya website itu kan punya kapasitas tertentu ya. Nah, ini dimasukin, disusupin tanpa bisa difilter. Karena itu memang sebuah sistem aplikasi itu wajib untuk dijaga dan dikontrol. Jadi jenis serangan ini merupakan yang paling umum dilakukan oleh penjahat cyber, membuat sebuah situs menjadi kewalahan dalam menampung data-data yang dikirimkan sehingga aplikasi atau situs dalam perusahaan tersebut menjadi tidak lancar. Kalau udah tidak lancar mungkin bisnis jadi terganggu. Orang ketika mau masuk ke situs kita padahal kita mengandalkan pada situs itu menjadi lama sekali ya karena traffic tadi itu. Akhirnya pindah kan pelanggan ke perusahaan lain yang ketika masuk ke dalam situsnya enak, cepat, tanpa ribet gitu loh. Jadi situs-situs yang ribet tadi itu akan ditinggalkan oleh konsumen. Kenapa? Agak sulit masuknya dan lamban. Ini kenapa? Karena ada serangan yang dilakukan yang kita sebut dengan serbuan traffic. Jadi secara sederhana demikian ya. Jadi ada 5 bentuk kejahatan di sektor bisnis yang kerap kali terjadi. Kemudian ada juga kejahatan-kejahatan lain ya yang juga lazim terjadi di dalam sektor bisnis. Misalnya ya pelanggaran dari copyright yang sudah dibuat oleh orang-orang tertentu itu juga dimanipulasi dan dimanfaatkan seolah-olah itu adalah data milik yang bersangkutan. Jadi pelanggaran di bidang perlindungan data dari sebuah ciptaan atau sebuah hasil karya itu juga lazim terjadi di dalam sektor bisnis. Nah, sekarang bagian akhir dari sesi ini adalah kalau itu terjadi, kira-kira bagaimana norma hukum di Indonesia melindungi pelaku usaha dari kejahatan bisnis tersebut. Nah, kita memang memiliki undang-undang ya. Kita memiliki undang-undang ITE, Undang-Undang 11 2008, Jungto 19 2016. Nah, undang-undang ini bisa dipakai jika ada pelaku usaha diserang atau menjadi korban kejahatan bisnis online. Jadi undang-undang ini bisa dipakai. Dan tentu namanya undang-undang, proses penegakan hukumnya tentu nggak cepat ya. Karena nggak cepat ya memang harus menjaga sistem kita supaya nggak disusupin. Menjaga aplikasi kita supaya nggak disusupin. Menjaga agar bagaimana sistem e-commerce kita itu bisa aman dari serangan cyber. Jadi undang-undang ITE yang bisa dipakai. Nah, di samping undang-undang ITE, bagi konsumen ya, yang mengalami kerugian juga dalam konteks kejahatan bisnis, ya ada juga ya konsumen yang menjadi korban korban dari jualan online yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi kalau dia jadi korban, kemana? Apakah bisa dipidanakan? Oh, bisa. Jadi bisa memakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Undang-Undang 8 tahun 99. Jadi jika pelaku usaha yang menjadi korban, dia bisa pakai Undang-Undang ITE. Tetapi kalau konsumen yang menjadi korban atas perbuatan pelaku usaha e-commerce, maka dia bisa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Memang dalam konteks perlindungan konsumen tidak bisa langsung ke area pidana ya. Ada Badan Perlindungan Konsumen, ada BPSK yang akan menyelesaikan soal pertikaian atau konflik antara konsumen dengan pelaku usaha atau dengan pelaku usaha e-commerce ya. Jadi itu dulu diselesaikan. Kalau tidak selesai,
maka bisa masuk ke arena pidana. Dan yang ketiga, mekanisme yang bisa digunakan dalam konteks hukum, tapi ini bukan hukum pidana. Kalau yang pertama tadi bisa undang-undang ITE, di situ ada aspek pidananya. Yang kedua tadi dengan undang-undang perlindungan konsumen. Kalau perlindungan konsumen ini dianggap penyelesaian sengketa dulu antara konsumen dengan pelaku usaha. Jika gagal baru bisa masuk ke hukum pidananya. Dan yang ketiga, ya murni dengan pendekatan hukum perdata yang melakukan gugatan. Jadi dianggaplah orang lain itu melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perusahaan kita, yang merugikan platform kita atau yang merugikan lapak kita secara online. Jadi bisa juga dengan menggunakan gugatan. Cuman gugatan perdata ini memang targetnya adalah kerugian finansial. Karena itu pelaku usaha atau konsumen harus bisa membuktikan kerugian apa yang dialami dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan penyerang secara online. Saya pikir ini ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan kejahatan bisnis online. Dan jika rekan-rekan pelaku usaha atau konsumen ya masih memiliki masalah terkait dengan apakah sebagai konsumen atau sebagai produsen dan menjadi korban tindak pidana secara online seperti yang saya sebutkan tadi, ya, bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada edisi pada kejahatan bisnis online berikutnya.